Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema menikmati cacian yang didengar. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap menggolongkan kita menjadi orang yang beruntung. Di dunia beruntung, di kubur nanti di alam barzah beruntung, dan di akhirat juga beruntung. Kita bahas yang sudah pernah dibahas sebelumnya, surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi orang beruntung artinya begini, innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali 4. 1, amanu, orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang paham kebenaran. Kalau orang tidak belajar agama, tidak paham kebenaran, tidak kenal Allah, tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, wa amilus solihat, orang yang beramal soleh. Tidak ada keberuntungan dalam maksiat, tidak ada keberuntungan dalam dosa. Orang yang beruntung adalah orang yang aktivitasnya, waktunya jadi amal soleh. Syarat amal soleh 2, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Yang ketiga, orang yang beruntung itu, yang tidak rugi adalah tawasaw bil haqq, orang yang saling berwasiat dalam kebenaran. Yang keempat, tawasaw bis sabr, orang yang saling berwasiat dalam kesabaran. Jadi yang ke-1, ke-2 sudah sering dibahas. Yang ketiga ini, bagaimana kita akan menjadi beruntung ketika kita punya keterampilan menerima nasihat dan keterampilan menyampaikan nasihat dengan baik, dengan bijak. Ini kunci. Jadi hidup ini kalau ingin beruntung harus punya kemampuan menerima nasihat dan punya kemampuan memberikan nasihat. Mana yang lebih penting? Menerima nasihat dulu atau memberi nasihat dulu? Kalau tidak punya apa-apa, tidak bisa memberi. Bagaimana teknik menerima nasihat yang baik? 1, kita harus menyadari bahwa kita ini, sadar diri namanya, kita ini makhluk lemah, makhluk bodoh, makhluk yang punya kekurangan, keterbatasan, yang kalau kita ingin jadi baik, kita memerlukan terus banyak nasihat. Benar? Yang kedua, yang pertama sadar diri ya, bahwa kita ini memerlukan. Yang kedua, kita ini meminta kepada Allah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Itu 17 kali dalam Fatihah kita doa, ya Allah berikanlah kepada kami jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Jadi kita tuh benar-benar minta petunjuk. Siapa orang yang diberi nikmat? Ada 4. 1, nabiyin, sudah tidak ada. 2, sidikin. 3, syuhada. 4, solihin. Inilah yang kita minta. Nah sekarang Allah mendengar tidak doa kita? Jawab, dengar. Allah maha mengabulkan. Lalu Allah kabulkan doa kita minta petunjuk lewat siapa saja. Mungkin lewat guru, ulama, lewat orang tua, lewat suami, lewat istri, lewat anak, lewat berbagai jalan Allah memberikan kepada kita
perbaikan, nasihat. Bisa lewat teman, adik, kakak, lewat, bisa nasihat itu dalam bentuk hewan. Ada kucing, tiba-tiba kucing punya makanan diberikan kepada anaknya. Ini pun nasihat bagi kita. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada kejadian yang sia-sia. Oleh karena itu ketika datang nasihat, memang ada beberapa kemungkinan. Satu, nasihatnya benar, cara penyampaiannya baik, bijak, ini yang paling enak. Tapi ada juga yang nasihatnya benar, tapi penyampaiannya tidak cocok dengan keinginan kita, agak ketus, agak kasar. Ada juga yang nasihatnya tidak benar, tapi disampaikan dengan benar, dengan baik, tapi isinya tidak benar. Ada juga yang isinya nasihatnya tidak benar, disampaikan dengan cara yang batil. Semua ini ujian bagi kita. Tidak semua nasihat enak. Ada juga yang tidak enak caranya. Bagaimana kalau nasihatnya enak, caranya enak, tambah syukur kepada Allah. Bagaimana kalau nasihatnya benar, tapi caranya tidak sesuai harapan? Berarti kita selain dapat nasihat, kita dapat ladang pahala sabar. Ladang pahala penggugur dosa. Kita jadi berguguran dosa kalau tersakiti. Kita bisa berlatih kesabaran, berlatih untuk memaafkan. Tidak ada ruginya, kan? Orang rugi itu orang yang tidak sabar. Jadi ketika datang nasihat lewat siapa saja, ini hati harus yakin ini terkabul doa. Ini yang saya minta. Ini yang saya perlukan. Perlukah kita sibuk bela diri? Perlukah kita sibuk memberikan alasan? Tidak. Aneh kita minta, ketika diberi malah tidak suka. Aneh. Kita minta kepada Allah petunjuk, ketika diberikan petunjuk kita malah jengkel, marah-marah, sibuk bela diri, bahkan menyalahkan. Apa ini? Lewat siapapun, kalau itu kebenaran, kita syukuri. Ini pasti wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang datang padamu adalah dari Allah. Misalkan anak, bapak, jangan sombong dong jadi bapak-bapak, misalkan. Perkataannya benar atau salah? Benar ini. Jangan sombong. Apa yang salah? Tapi ini datangnya dari anak kecil, yang balita, yang belum paham. Allah yang menggerakkan. Bu, jangan banyak omong ya Bu ya, kalau jadi orang. Siapa yang banyak omong? Saya dari tadi kan diam, sekarang juga masih diam. Terus saya ngomong, enak aja nyebut saya banyak omong. Saya tuh bukan orang yang banyak omong, tahu. Saya tuh pendiam bakatnya. Dia aja yang buruk sangka. Terus saya ngomong. Coba kalau ada orang, Bu, jangan banyak omong. Benar atau salah ini? Kan benar. Tinggal evaluasi diri saja. Jadi kalau datang nasihat, syukuri terkabulnya doa. Kepada orang tidak usah sibuk membela diri, membuat alasan, tapi berterima kasih. Fokuslah kita mengevaluasi diri dan fokuslah memperbaiki diri. Apa sih kepentingan kita dalam hidup ini? Kan? Membela diri, ingin dipuji? Bukan. Yang penting bagi kita tiap waktu berubah jadi lebih baik. Mau apa saja dunia, nggak ada masalah. Yang penting kita tiap waktu jadi lebih baik. Iya kan? Mau kita bodoh terus? Jelek terus sikap kita? Tidak mau. Nah sekarang ada orang yang jadi jalan. Kenapa kita sakit hati? Kenapa? Tahu kenapa kita sakit hati? Karena sombong kitanya. Tidak suka terhadap kebenaran. Kalau kita rendah hati, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Perkataan kita baik-baik saja. Nah misalkan yang memberi nasihat itu kan macam-macam rankingnya ya. Ada yang bicara kepada kita, memberi masukan tuh. Ada temen yang suka ngeyel aja dia tuh. Orangnya tuh celetak-celetuk, gak enak terus. Ada kan yang seperti itu ya. Hei benjol. Kan kita benjol, betul tidak? Hei hitam lo. Kita coklat tua, udah deket ke hitam. Memang tidak boleh kita berkata begitu ya. Jangan ditiru ini. Tetapi kalau orangnya memang tukang ngomong gak enak, ya sudah. Kita gak usah sakit hati, ini latihan sabar. Tapi ada juga orangnya
guru yang niatnya baik, yang selama ini ngajarin kebaikan, suatu saat memberikan kepada kita masukan, nasihat, yang nggak ada track recordnya menzolimi kita. Masya Allah. Misal saya punya guru, ya, guru menegur, guru bahkan menegur dengan keras karena saya salah. Perlukah saya bela diri? Perlukah saya jadi benci ke guru saya? Enggak perlu. Karena track recordnya juga selama ini memberikan yang terbaik kepada kita. Kalau caranya kurang pas, ya berarti itu ada dosa kita di sana. Stop sibuk membela diri. Stop sibuk sakit hati. Apa perlunya sakit hati, kan? Apa perlunya sakit hati? Kita minta nasihat, nasihat diberikan, terus sakit hati. Aneh, benar? Halo? Gak boleh. Gak boleh kita menjadi orang yang sensitif, ya. Mudah sakit hati, mudah tersinggung, mudah jengkel. Kita tidak akan maju. Harusnya menjadi orang yang bersyukur, berterima kasih. Karena kita dibantu menjadi lebih baik. Contoh sederhana ginilah. Maaf ya, saya mohon maaf. Ada upil di sini. Ada upil? Ada upil, ada unyil. Ini upil yang di sini nih. Kita nggak lihat apa yang kita perlukan. Pujian atau pemberitahuan tentang upilisme ini. Kan yang kita perlukan informasi tentang diri kita, benar? Kan kita, oh betapa indahnya wajahmu, bercahaya, hidungmu mancung, cemerlang. Gak ada gunanya, upil yang pentingnya kan, mau kayak apapun kalau di sini ada kan terganggu, benar tidak? Nah yang ngasih tahu upil itu kan macam-macam, upil, ada yang bawa cermin, bantu, macam-macam caranya dilihatin, upil. Ada juga, kamu teh udah ngaca belum? Pakai dong matanya, itu upil. Ada yang gak enak. Mana yang paling penting bagi kita? Perkataan orang atau informasinya? Informasinya. Oh, jadi jangan, itu upil di hidung, pakai dong matanya. Kamu nih gak bener banget sih, jangan ditiru perkataan ini ya. Ngaca-ngaca tapi gak beres, tersinggung. Ngapain tersinggung? Yang penting upil, betul tidak? Ngerti tidak sih ini ada? Jangan-jangan ada upilan ya? Semuanya megang hidung. Cek izin Ustaz Miftah udah tersambung. Oh ya, Masya Allah. Pak Miftah silakan. Aduh punten pisan, terlalu semangat kurang lihat jam ya. Bagi sahabat-sahabat di MQ FM, silakan bergabung 102,7 MQ FM Bandung. Wilujeng Pak Miftah, mugi barokah. Alhamdulillah. Ya, bagi teman-teman, aduh mohon maaf nih agak lewat barusan ya. Nah, lanjutkan jangan. Jadi kalau ada yang memberi masukan seperti apapun, lihat intinya ya. Apa sih inti informasi ini? Nah, biasanya kita sakit hati itu karena kesombongan kita. Kita merasa udah bagus, udah benar, udah hebat, udah berjuang, udah. Terus lebih sibuk kepada kata-kata yang tidak cocoknya, bukan kepada intinya. Saya nggak enak dia nyebut saya ngacanya nggak benar. Bukan masalah itu, intinya kan info tentang si dia, ya kan? Nah, orang-orang yang kurang serius itu malah sering sakit hati. Lihat esensinya apa. Misal nih ya, kita sholat, atau saya lah ngimamin tadi. Terus ada yang salah, mungkin ada yang ngoreksinya baik-baik ya, tapi ada juga boleh jadi orang salah, yang benar tuh kamu sholatnya tadi bacanya salah, gak kayak gitu tuh, belajar lagi sana. Misal ya kalau santri ada yang negurnya keras ya, sakit hati, pundung keluar dari pesantren, apa sih ini ya? Kan itu rezeki kita. Salah bacaan sholat, ada yang salah, lalu Allah menggerakkan orang untuk memberitahu kesalahan kita. Bukankah kita bersyukur? Kalau caranya ada yang tidak enak, berarti itu penggugur dosa. Berarti penambah pahala sabar. Berarti Allah melatih diri kita untuk menjadi lebih kuat.
Harusnya bersyukur kepada Allah, karena Allah memberikan tahu kekurangan kita, berterima kasih kepada yang mengoreksi, dan datangi yang lebih bagus bacaannya, perbaiki diri. Sebaik-baik jawabannya adalah perbaiki diri. Jelas hadirin sekalian? Nggak ada lebay-lebayan, sakit hati apa-apaan. Belajar dong sama anak kecil. Anak kecil mana sakit hati? Nggak ada dendam-dendaman. Coba anak kecil balita, jangan minum di sini sayang, aduh kamu ini ngotorin. Udah dibilangin jangan ngotorin, tuh kan berantakan. Kan anak kecil kalau berantakan gimana? Apa pundung? Terus anak kecil itu terus buka lemari ya, saya mah, padahal dia belum bisa jalan, ngerondang aja ke lemari. Ibu pagi marah, siang marah, beresin popoknya terus dibuntel pakai sarung, terus ngerondang keluar pergi pundung. Ada nggak yang begitu? Berapa kali itu anak kecil dimarah ibunya ya kan? Nggak pundung-pundung tuh, malah meluk lagi. Kalau bersih hati kayak gitu tuh. Tapi makin besar kita makin busuk hatinya, makin pundungan, ya kan? Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit jengkel. Kapan bahagianya hidup ini? Kapan benernya? Kenapa tersinggung gini? Nyindir saya terus. Karena ada yang datang ke pengajian, pasti suami saya katanya laporan ke si AA, setelah nyindir saya terus. Siapa lagi? Nah Bapak Ibu, jadi satu yang harus kita latih dalam diri kita adalah menikmati kritik, saran, koreksi, sepedas apapun. Semuanya terjadi dengan izin Allah. Kita lebih suka dipuji, padahal pujian itu lebih bahaya daripada kritikan. Coba ya tadi Upil tadi di sini, penting dipuji atau penting dikoreksi? Jawab, koreksi. Dan kita nggak usah sibuk menjawab. Bu itu Upil, kamu jangan sembarang ngomong ya. Ngapain kita bela diri? Colek, beres, betul tidak? Colek, kalau astaga. Ya mau ngapain kita bela diri? Bu itu Upil, emang sengaja saya naruh Upil di sini untuk menunjukkan apakah saudara peduli. Jadi harus menikmati saran, kritik, koreksi. Nggak usah sibuk bela diri. Nah begitulah hadirin, latihan yang penting kalau mau jadi orang beruntung, latihan menerima nasihat, latihan menerima kritik, sepedas apapun. Senyum saja, yakin ini datang dari Allah, lewat siapapun, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang, balas dengan doa, fokus evaluasi diri, fokus perbaiki diri, lillahi ta'ala. Tuh begitu, jadi kita maju saja terus. Beda dengan orang yang tidak suka dikritik. Udah awet ya, di sini Upilnya awet, enak aja kamu ngaca dong, jangan mikirin hidung orang, tetap awet di sini ya kan. Sembarangan ngomong hidung orang, upil, kamu ngaca dulu, jangan dulu ngomong orang lain sebelum ngaca. Apa-apaan ini kan? Apa-apaan? Udah dikoreksi balas mengoreksi, udah dinasehati balas menasehati. Ini sangat kekanak-kanakan. Kanak-kanak juga nggak begitu, ya kan? Ini sangat error. Masih ingat teori batu? Ada batu di sini. Nggak lihat apa yang ada di balik batu. Ada makanan enak, kesukaan. Di sini ada ular berbisa. Informasi mana yang terpenting? Tentang makanan, tentang ular. Ular. Kenapa? Kenapa tentang ular? Karena bahaya. Sekarang yang membahayakan diri kita siapa? Dosa orang lain, dosa kesalahan orang lain, dosa kesalahan diri sendiri. Jawab. Dosa kesalahan teman-teman atau diri sendiri? Dosa kesalahan pemerintah atau diri sendiri? Dosa kesalahan tetangga atau diri sendiri? Lalu kenapa kita sibuk dengan dosa kesalahan orang lain? Bukan tidak boleh 100% ya, tetapi yang bahaya bagi kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak akan celaka di akhirat dengan dosa orang lain, tapi kita akan celaka oleh dosa kita sendiri.
Nih yang bagi yang udah nikah. Kakek, mana yang bahaya bagi kakek-kakek? Nenek-nenek atau kakek-kakek? Pertanyaannya salah. Kek, mana yang berbahaya bagi kita nih kek? Dosa kakek atau dosa nenek? Bagi kakek yang bikin dosa, salah ngomongnya nih. Begini nih kalau udah sama-sama kakek-kakek. Kek, halo. Mana yang membahayakan bagi kakek? Dosa nenek? Masih punya istri ada pak? Ada. Dosa istri atau dosa diri sendiri kek? Dosa siapa? Mim, bunyiin dong Mim, kasihan. Dosa siapa? Dosa diri sendiri. Betul. Salah. Kalau bagi lelaki dosa diri sendiri dan sebagian dosa istri, jadi dosa kakek. Kenapa? Karena kita lelaki. Lelaki punya tanggung jawab memimpin keluarga. Ada dosa istri yang dipikul sendiri, tapi ada dosa istri yang kita pikul juga. Kenapa? Karena kita tidak ngedidik, tidak jadi contoh, tidak bisa memimpin keluarga dengan baik kita. Makanya kita harus lebih banyak lagi tobatnya. Apalagi kita udah kakek-kakek. Ya, siap kek? Siap. Kakek dari mana? Dari Padang. Dari Padang. Dan dari tadi kan? Ya. Pesantren di sini sama siapa? Saya sama istri juga. Ada istri. Ya. Istri jangan kebanyakan mikirin dosa kakek, ya. Nanti di akhirat dihisab masing-masing. Usia berapa sekarang? 70. 70, Masya Allah. Paling senior berarti ya? Ada lagi yang tua lagi. Oh, ada lagi kakaknya? Ini. Oh, wah maaf ya. Ini santri baru ya? Baru berapa tahun, Pak? Baru 78. Waduh, saya senang sekali ada masa keemasan ini. Karena kalau tidak ada pesantren masa keemasan, Pak, saya jadi paling tua. Kan santrinya muda-muda semua. Tapi dengan ada kakek, terima kasih ya Pak, saya jadi muda lagi. Usia 78, kenapa mau pesantren, Pak? Persiapan untuk menghadapi kematian. Masya Allah, ini ciri kecerdasan kan begitu. Orang cerdas itu aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak ingat mati dan paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Gimana rasanya usia 78 kayak? Alhamdulillah. Udah lama berarti di dunia ya kan? Tahun berapa jadi lahirnya maaf? 46. Alhamdulillah. Nggak malu ini mesantren sama anak-anak begini? Tidak. Iya benar. Kenapa malu? Malah memberi contoh ya. Sampai usia senior tetap belajar. Sudah berapa hari jadi di sini kakek? 20 hari. Hah? 21. 21. 24. Nggak apa-apa. Saya tidak boleh membebani. Nggak apa-apa. Berapa aja lah yang paling penting sehat ya. Alhamdulillah. Senang tidak di sini? Alhamdulillah senang. Apa yang didapat selama pesantren di sini? Banyak ilmu. Banyak ilmu. Banyak kawan kan itu santri satu udah pada datang. Apalagi paling berkesan selama pesantren di sini kayak? Gak apa-apa nih malam-malam dibangunin tahajud begitu. Alhamdulillah sudah biasa bangun. Oh udah biasa. Memang ahlinya ya. Terima kasih. Sama siapa di sini? Sendirian. Saya tidak tega mau nanya istri di mana ya. Sudah meninggal, makanya nggak saya tanya ya, maaf ya kek. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi berapa orang ini? Alhamdulillah. Tuh begitu rekan-rekan sekalian. Terima kasih ya kek. Alhamdulillah. Nikmati sekarang kritik, saran, koreksi sebagai terkabulnya doa. Dan jawabannya adalah PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Silakan. Bagi teman-teman di Makassar, ini pengumumannya ya. Besok berangkat ke Makassar dan ini informasi untuk di Makassar. Oh itu sudah ada tertulis di sana ya. Sebentar. Nah pokoknya, ini dia. Sebetulnya ada beberapa acara, tapi ini yang terbuka langsung bagi umum. Hari Sabtu subuh di Masjid Mardiyah. Pak Baeng ya, lalu Sabtu maghribnya di Masjid Raya Makassar, maghrib itu 18.30, kemudian Ahad subuhnya di Masjid Baitur Rahman Jalan Urip Sumoharjo
Ya begitulah itu diantaranya ya. Sudah lama nih tidak ke Makassar. Apa Kareba? Ada di sini Makassar. Apa Kareba? Baju-baju, bagus. Itulah segitu-gitunya ya. Baik, pertanyaan silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan kasiran Ustaz Agim. Adek, program apa? Tahfizul Quran. Tahfizul Quran, baru ya? Baru. Alhamdulillah. Ya. Nah, mudah-mudahan AA dan keluarga seluruh umat muslim dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya Allah, alhamdulillah. Pertanyaannya Ustaz Agim terkait tadi AA menyampaikan bahwa nasihat ada yang baik dan ada yang buruk, dan mungkin itu bisa datang secara bersamaan dari satu orang yang sama seperti itu. Lantas bagaimana sikap kita yang harus kita terima, tidak membela diri, tapi kapan juga kita harus membela diri untuk kebenaran seperti itu? Oh iya, mungkin tadi terlewat ya. Boleh jadi salah kita dinasihati tapi dengan sesuatu yang tidak kita lakukan. Yang penting adalah kita simak dulu dengan baik. Jangan memotong nasihat, karena kalau memotong kita belum utuh ya. Dan kita yakin ini kejadian terjadi dengan izin Allah sebagai ujian. Nasihatnya ada yang pas, ada yang kurang pas, dua-duanya ujian. Dan kita harus lulus. Bagaimana kalau kita dianggap melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan? Jawab saja dengan baik-baik ya, tanpa emosional. Makanya kamu harus tahajud terus supaya kuat, padahal kita tahajud. Nah, mungkin perlu bantuan beliau. Alhamdulillah. Sampaikan saja, taufik Allah, saya dengan pertolongan Allah dalam seminggu itu tidak ada yang lepas. Dah lempeng saja. Makanya bayar zakatnya. Kita nggak usah jawab, tinggal keluarkan dari DT Peduli. Ini begitu. Kadang kita perlu memberikan fakta. Yang jangan itu emosional. Kalau emosional jadi kabur. Masalahnya jadi antara luka dengan luka. Tidak, ini fakta dengan fakta ya. Saudara harus disiplin dong. Kalau kerja yang rajin, disiplin. Karena dia menyangka kita tidak disiplin, kita nggak usah sakit hati. Oh, ini ujian bagi saya dianggap sering bolos ke kantor. Tinggal bawa absensi. Alhamdulillah Pak, ini sekedar informasi. Dah sampaikan. Nggak usah Bapak, jangan banyak ngomong. Nggak usah gitu, nanti keluarin ya. Mungkin Bapak memerlukan data, kasih data. Nah, biasanya yang lebih ribetnya itu adalah perasaan dengan perasaan. Kan yang diperlukan adalah fakta, bukan perasaan, betul tidak? Maksudnya sampaikanlah fakta itu. Ada kalanya kita harus menjawab, tetapi esensinya apa gitu. Kalau menjawab juga hanya, dan kita menjawab ke orang yang tidak mau kalah, percuma, betul tidak? Ini orang udah merasa benar sendiri, ngomong sendiri, dan memang track recordnya begitu, ya udah nggak usah dijawab. Gini ya, misal ada orang yang menghina kita, dan dia emang kerjanya menghina ke siapapun, udah biarin aja. Orang itu kan beda-beda, tapi ada orang nih, ini guru, baik, selalu berjuang ingin kepada kita kebaikan. Suatu saat guru ini menegur kita, terus kita sakit hati, ini nggak benar. Track record guru itu adalah melakukan yang terbaik buat kita. Lalu ada menegur kita dengan cara yang tidak cocok menurut kita. Terus kita pundung, ini tidak benar. Lihat track record guru ini. Lihat track record orang tua, bagaimana berjuang, berkorban, hanya kebaikan untuk kita. Kalau suatu saat mengatakan yang tidak cocok, kita nggak boleh nilai setitik, rusak susu satu tangki. Tapi emang dengan manusia kayak gitu. Nilai kita berbuat 10.000 kebaikan, kemudian kita melakukan satu kesalahan. Manusia cenderungnya lihat kepada kesalahan dan melupakan. Tapi kalau kepada Allah kita melakukan 10.000 kesalahan, terus kita melakukan satu perintah Allah dengan ikhlas sekali, itu bisa diampuni itu oleh Allah. Ya, tapi kita nggak usah sakit hati. Orang tidak berterima kasih tidak apa-apa, terus saja berbuat baik. Dan kita berbuat baik bukan untuk diterima kasihi orang. Kita berbuat baik karena itulah amal kita. Begitu deh. Jangan emosional, intinya mah itu. Ya, pertanyaan selanjutnya ada? Ibu Ngacung? Ya. Bapak, gilirannya Pak ya? Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang diterangkan AA. Ibu teh siapa? Oh, saya teh.
Saya Susan Ustadz dari Jogja. Bismillah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mau ikut kajian AA hari ini sama mau insya Allah kami berempat mau lihat program keemasan insya Allah. Usianya masih sudah sih belum sih kita masuk lansia belum? Udah nggak apa-apa. Pokoknya intinya mau ikut itu tadi kan udah bilang kalau sebaik-baik manusia yang mempersiapkan untuk hari akhiratnya. Ya, karena tidak harus 70 itu ada 46 juga ada yang meninggal ya. Kirain yang ikut ini. Silakan. Yang diterangkan AA sepertinya saya memang manusia error karena ketika ada yang memberi nasihat mungkin secara tidak langsung sebetulnya itu nasihat, tapi kebanyakan ada beberapa diterimanya itu nggak enak gitu ya, kan karena ingin berbuat yang lebih baik, bukan sakit hati tapi masa sih saya seburuk itu gitu ya. Jadi ketika akan memperbaiki diri itu menghilangkan menyadari bahwa saya seburuk itu tuh masih sulit gitu kayaknya nggak buruk-buruk banget lah gitu. Nah itu kan berarti kan masih sombong, tapi dalam perjalanannya tuh ketika akan memperbaiki itu masih berat ya gitu. Jadi itu ada apa dengan saya ya? Itu aja. Saya tidak tahu. Artinya ya itu tadi masih error, tapi itu tuh lama gitu baru menyadari, oh baiklah kalau seperti itu saya akan menjadi lebih baik. Tapi proses menjadi itu tuh nggak pernah bisa cepet gitu, harus mikir. Jadi sakit hati heula baru aja mau perbaiki. Pengennya seperti nasihat langsung gitu. Oh iya perbaiki gitu. Nah baik ya. Saya sebetulnya mau sabar ya mendengarkan terus, tapi saya nggak punya kesempatan buat jawab. Iya. Atur nuhun. Assalamualaikum. Udah selesai ya udah. Jadi gini Bu, Ibu kesadaran untuk gini, Ibu dengan mendengar ceramah seperti ini, kesadaran untuk menjadi lebih cepat lebih baiknya meningkat tidak? Iya. Dibanding dengan tidak mendengarkan ilmu, ada beda tidak? Sebelum dengar ilmu, sesudah dapat ilmunya, beda nggak? Beda insya Allah. Kurang nendang nih. Beda, tapi kan kalau ama baik ngasih nasihatnya. Kan kalau pas nerima, Bu jangan cerewet aja tiap hari ibu mau ngomong. Masa ibu ngomong aja? Gitu, tapi saya bisa mengerti Bu ya, yang menasehatin ibu ya, dengan beberapa waktu ketemu aja udah jelas. Jadi gimana yang sehari-hari bareng ya kan, ini aja baru ketemu nggak apa-apa Bu ya. Saya harus bijaksana sekali hadirin. Bu, rezeki terbesar itu adalah ketika kita diberitahu oleh Allah kekurangan kita. Berarti ciri orang yang bekal tobat itu adalah dia menyadari kekurangannya. Jadi salah satu nikmat besar dari Allah adalah kita bisa jujur mengakui kekurangan kesalahan kita. Itu nikmat besar, karena dari sinilah bisa tobat. Dari tobat bisa memperbaiki diri. Nah, musibah besar bagi diri kita adalah ketika kita tidak bisa jujur melihat kekurangan kita, sibuk saja menyalahkan orang lain. Sibuk saja, habis suami saya emang gini, dia mah jarang di rumah, ngantor terus, jarang pergi ke pengajian, sekalinya ngomong nyakitin. Itu gak ada guna sama sekali. Ya pernah ada ibu-ibu tukar pikiran, anaknya belum baik akhlaknya. Saya nyebutnya belum baik ya, bukan tidak baik, karena siapa tahu sekarang sudah jauh lebih baik dari kita. Anak saya tuh nakal sekali. Terus menurut ibu kira-kira apa nih penyebabnya anak? Yang pertama, anak ini jadi jelek kelakuan adalah bapaknya. Tegas aja, bulat gitu. Suami saya tuh ngantor terus, kerja terus, jarang di rumah. Sekali ke rumah pulangnya udah malam, ngomel-ngomel, gak ada yang bagusnya sama sekali. Saya tuh bener-bener gak kasih contoh. Habis tuh suaminya tuh, dan kelihatan puas sekali tuh. Udah gitu siapa lagi Bu? Yang kedua, ini penyebabnya sekolahnya. Padahal dia nyekolahin di sana ya. Emang sekolahnya sekolah Islam tapi borju, duit melulu, pamer, ngambek, budal sebetulnya. Dah, ada lagi Bu. Sebetulnya saya tidak begitu fokus kepada jawabannya ya, tapi bagaimana polanya. Yang ketiga ini teman-temannya, ini ngaco, dasar anak-anak orang kaya, orang didik, ngambek ke orang tua murid. Ini anak-anaknya tuh pamer aja, pamer sepatu, pamer HP, pamer kendaraan, nggak ada yang bener. Puas tuh ngomongin anak orang. Ada lagi Bu,
Teknologi sekarang ini zaman error, zaman ngaco, ngambek ke teknologi. Gara-gara HP anak saya jadi kayak gitu, terus ngambek. Udah jelas kalau gitu. Kira-kira masalahnya apa, Bu? Masalahnya apa kira-kira? Dirinya sendiri. Ya, ibu itu. Jadi kalau orang sudah sibuk aja orang lain yang salah, udah itu musibah besar. Gak bisa lihat kekurangan diri. Kalau gak bisa lihat kekurangan diri, terus apa yang mau diperbaiki lah, dia aja nggak ngaku ya. Bedanya penyakit hati dengan penyakit lahir. Kalau penyakit lahir tuh ngaku, sakit gigi, aduh saya pusing, mau udah ngaku, bahkan sering didramatisir ya. Udah gitu ngaku dan mau berobat, mau bayar. Tapi orang berpenyakit hati boro-boro ngaku, dikasih tahu aja ngambek, bahkan nyerang sama yang ngasih tahu. Itu cirinya penyakit hati dan tidak bisa bahagia. Cirinya kita tidak benar itu adalah GTA, galau tiada akhir, sengsel, sengsara selama-lamanya, liwe liar wae, begitulah. Terima kasih rekan-rekan. Asar nanti kajian di sini. Insya Allah nanti malam kajiannya agak khusus, yaitu tentang ayat kursi ya. Seharusnya dengan membaca ayat kursi iman kita tuh menguat, tapi setan harusnya takut, tapi kita malah takut sama setan lagi ya. Padahal sambil baca ayat kursi itu sambil lari. Nah inilah yang kita coba meyakini Allah dengan ayat kursi. Silakan kajiannya nanti malam Jumat di Darut Tauhid dan bisa disimak di media sosial. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya. Yang di Zoom terima kasih semuanya ya, maaf nih pamitan ya. Terus mau ngapain kita pak diam-diam ginian? Hai santri akhwat, apa kabar? How are you? Nice to meet you. How about your parents? It's okay? Alhamdulillah. Are you hungry? Good. Yeah. What do you want to do? Sleep. Yeah, I know that. Yeah. Look at that. So many what? Amin, kamu jangan iseng kayak gitu. Saya lagi lihat santri. Terima kasih adik-adik. Nikmati